Jadi seru banget kemarin gue ke Kalimantan Barat, ke Pulau Sepandan di Danau Sentarum. Jadi gue tuh untuk melepaskan arwana bersama dengan teman-teman gue dan juga di support sama teman-teman warga Dayak di sana. Seru banget. Seru banget dari mulai perjalanannya, terus naik boot 2 jam ke titiknya itu ada tim gue juga ada yang mogok di tengah-tengah danau terpisah dan lain-lain. Tapi keindahannya juga luar biasa. Prosesnya juga gue dilibatin dengan upacara adatnya. Itu seru banget dan juga kan di sana tuh rencana tuh 3 hari. Hari pertamanya aja sudah seru. Malamnya kita nginep di penginapan di tengah di pulau gitu. Pagi-paginya gue naik bukit. Seseru itu. Oke, kemarin juga sempet apa namanya, kolesterolnya kambuh nih Nah, gara-gara pandemi. tapi sayang banget di hari kedua ketika gue pindah lokasi untuk melihat bagaimana semangat warga Kalimantan Barat untuk melihara ikan arwana. Mereka bikin kolam-kolam, terus ada juga di akuarium-akuarium. Sayang banget gue pas perjalanan pindah itu kan dari pagi sih, dari pagi gue udah pas sarapan tuh kok nggak nafsu makan gitu. Terus pas naik bukitnya juga gue tuh udah ngomong ke tim gue pengen muntah nih kenapa ya. Jadi kan gue tuh tahu banget badan gue nih lagi fit atau enggak. Tapi dipaksain udah di sepanjang itu tuh kan gue wawancara Sukengpang leluhur dunia arwana. Di situ gue udah gini, aduh nggak enak banget nih, tapi terus gue paksain. Udah masuk ke rumah warga, dari situ gue langsung numpang ke toilet. Boleh numpang toilet nggak gitu kan? Numpang toilet tuh, wah langsung maksudnya diare banget gue sampai, aduh kok diare banget. Udah gitu sampai yang kan pada minta foto gitu, gue minta bentar ya saya sholat dulu, habis sholat duhur saat itu bareng asar jamaah kosor kan di kamar gue sholatnya. Gue sama kameramen gue, lu jangan keluar dulu, lu sholat juga di situ. Gue tiduran, gue udah mulai lemes. Pindah rumah pas udah nyampe pindah rumah gitu, gue udah minta ke toilet lagi. Dari situ udah gue nggak bisa beraktivitas terus, buang air tuh beneran air, diare berat banget sampai dalam berapa jam itu udah belasan kali gue di situ sampai selemes itu hanya didatengin tukang urut diurut udah gitu agak malaman dikit datengin dokter khusus diinfus dan itu bener udah lemes banget gak nafsu makan gak minum tapi terus susah keluar kata kata tim gue sih katanya udah pucet banget udah dehidrasi udah selang bir aja udah pucet. Gue cuma sampai tim gue tuh tahu ya gue tuh sangat jarang menyerah. Gue tuh kalau tiap hari kalau liputan atau apapun gue selalu ayo nggak ada capeknya. Saat itu sampai mereka tuh gini, Pak baru kali ini loh bapaknya ini beneran beneran gue cuma diem ya. Sampai pas liputan lagi panen arwana, aduh gue nggak ikut ya beneran sekeliengan itu juga. Jadi gue tuh cuma tidur bangun gara-gara gue pengen ke toilet balik lagi tidur lagi itu sampai malamnya sampai besoknya juga ada apa sih namanya ke tengah hutan itu lagi apa sih panen arwana lagi gak bisa ikut juga gue udah lemes banget sampai gue tuh mikir gini aduh gara-gara apa ya jadi kemungkinannya banyak mungkin karena gue terlalu excited kecapean yang kedua mungkin karena gue tuh pas sana tuh kan lagi panen duren banget duren hutan duren gue cobain dan gue tuh dicekokin duren maksudnya ayo lagi aduh om udah dong om terus gue makan lagi tapi emang enak di situ aja udah segini kali duren gue makan tuh itu mungkin gasnya mungkin ya terus udah gitu kaget juga terus yang kedua mungkin gara-gara gue tuh di speedboat tuh karena excited gue tuh yang nyanyi Indonesia terus gue yang wah mungkin masuk angin karena gue tuh duduk di depan gitu yang ketiga lagi yang selanjutnya mungkin karena itu tuh kan masuk ke hutan-hutan air gitu kayak Amazon gitu gue tuh gini mana nih monyetnya mana terus gue tuh teriak-teriak gitu memancing kemunculan monyet. Sementara pas gue cerita ke tim gue kan beda bot. Kata dia gini, hah lu teriak-teriak? Iya kan gue pengen nyari monyet gue bilang gitu. Sementara di bot yang itu tuh Assalamualaikum. Terus gitu, yuk jangan ngomong sembarangan, jangan teriak-teriak, ngomong harus pelan. Gue gak ada informasi. Nggak di briefing ya. Gue gak ada yang briefing. Sementara kan gue excited. Gitu gue teriak-teriak. Yang entahlah ya berbagai macam faktor bikin gue akhirnya drop. Yang aneh lagi yang diare itu ternyata asisten gue nggak ikut diare. Pas gue pulang ke Jakarta istri gue ikut diare, anak gue ikut diare, Jalu ikut muntah. Jadi gue tuh nyampe malam besok pagi tuh semuanya kena. Gue gini,
emang nular gak sih? Tapi makanya gue gini, aduh, jadi mulai overthinking. Faktor apakah yang membuat gue diare dan drop? Karena sedrop itu untuk ukuran gue itu sangat aneh sekali. Jadi ya walau alam. Intinya sih ya ketika kita ketika kita masuk ke area tertentu dimanapun ya kita harus tata krama. Gue juga sebetulnya nggak menyalahi gimana, tapi ya mungkin gue terlalu excited ya. Jadi berbagai macam faktor. Oh ya satu lagi gue minum bukan teh, ada satu daun yang di Indonesia tuh sempat dilarang tapi di luar negeri itu dijadiin obat penenang dan itu tuh kayak teh. Cuma ada di daerah situ, akhirnya gue minum coba. Emang rasanya juga agak unik, akhirnya gue pakai madunya hasil madu hutan. Katanya kalau nggak cocok katanya bisa nah itu berbagai macam ya. Jadi ya karena intinya sih semuanya karena gue terlalu excited dengan suasana saat itu. Jadi semua dicobain, semua dimakan, semua diminum dan semua dilakukan. Tapi alhamdulillah semuanya sehat. Tapi sampai 3 hari loh di Jakarta aja gue sampai dibawa ke rumah sakit. Sebetulnya rumah sakit diinfus lagi sampai benar kelayangan. Tapi di bawah syuting udah aduh kelayangan banget. 3 hari kemudian baru sembuh total. Jadi tim mereka tuh sampai gini, gimana Mas Irfan, gimana nanyain. Jadi perjalanan pulang tuh gue tuh beneran gak berani gerak. Jadi kalau udah duduk nahan, karena kalau gerak biar lagi. Ih serem banget, seserem itu sih gue saat itu sebetulnya. Tapi gue gak terlalu di expose kamera aja, tapi seserem itu. Oke, satu lagi soal ya Aisyah masuk nominasi Inspiring Teen Celebrity. Oh iya, alhamdulillah banget. Jadi ini di GTV ada acara, apa sih acaranya? Celebrity Award. Di Inspiring Celebrity. katanya Aisyah itu termasuk salah satu nomine di Inspiring Teens. Jadi Aisyah, karena alhamdulillah kan Aisyah di usianya ini alhamdulillah sudah membawa nama baik provinsinya itu DKI Jakarta di ajang PON dapat medali emas, kemudian di ajang internasional juga kemarin dapat juga, kemudian juga dia juga menciptakan lagu. Jadi dianggap menginspirasi remaja lainnya sih. Gue senang karena yaitu tugasnya, fungsinya kita tuh harus memberikan inspirasi kepada banyak orang. Remaja ya menginspirasi remaja yang lainnya dan prestasi dan itu mungkin salah satu buah dari izin di antara pacaran atau enggak. Gue bilang ya terserah mau pacaran enggak. Tapi kalau pacaran berarti prestasinya akan tidak, dan dia memilih untuk tidak berpacaran dan untuk berprestasi dan alhamdulillah prestasinya juga menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah. Jadi siapapun nanti yang terpilih ya hebat, berarti sudah menjadi nominasi juga, udah luar biasa. Jadi buat Aisyah, selamat, ayah bangga, I'm proud of you. Oke, makasih ya. Halo, senyum. Yang di rumah apa coba datang aja langsung ke MNC TV Dia itu sejuta utang. Oke, kita coba ya. Yuk. Masih sedikit lagi ya. Oke, ya ada Sari, Kavita dan juga Andi. Ayo kita cek lagi. Ayo, kita cek goyang dulu ya. Boleh. Ya. Pastinya nggak ada. Hei. Adanya ayah Emon. Ayah Emon. Iya ayah Emon. Oke. Gitu ya. Boleh. Ya, coba sendiri. Aku
Juta rupiah.